Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk pada ayat 135. Masih melanjutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah janjikan surga pada mereka. Pada ayat sebelumnya Allah telah berfirman tentang surga. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang bertakwa. Kemudian Allah berfirman ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidz, orang-orang yang meredam amarah. Wal afina 'anil nas, yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Setelah itu Allah menyebutkan sifat berikutnya. Sifat berikutnya kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Itu orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullaha, maka mereka pun ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Lantas mereka pun beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan mereka tersebut sementara mereka mengetahui. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya bukan syarat orang masuk surga tidak berbuat dosa. Karena dosa merupakan suatu kelaziman bagi seorang anak Adam. Dan Rasulullah telah bersabda, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam pasti sering melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga bukan merupakan syarat masuk surga tidak boleh berbuat dosa besar. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara penghuni surga ada yang melakukan dosa besar. Tapi mereka bertobat. Makanya Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang yang melakukan fahisyah. Fahisyah perbuatan keji seperti zina dan yang semisalnya, ya, perbuatan keji, ya. Au dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Ada yang mengatakan beda antara fahisyah dengan menzalimi diri sendiri. Ada yang mengatakan kalau fahisyah dosa besar, menzalimi diri sendiri dosa kecil. Sehingga orang bertakwa itu tidak membedakan dosa besar, dosa kecil. Kalau mereka melakukannya, mereka ingat Allah, mereka bertobat. Mau dosa besar, mau dosa kecil, mereka senantiasa bertobat jika melakukannya. Ada yang mengatakan fahisyah, dosa besar terkait dengan orang lain, seperti berzina, seperti perbuatan-perbuatan keji, mungkin mencuri, merampok dan semisalnya. Adapun dzalamu anfusahum, dosa besar terkait dengan diri sendiri, ya. Oleh karenanya apapun dosa tersebut, apakah dosa kecil ataukah dosa besar terkait dengan diri sendiri, ya, ataukah dosa besar terkait dengan orang lain, apapun dosa yang mereka lakukan, zakarullah, mereka ingat Allah, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang bertakwa penghuni surga, ya, penghuni surga. Dan semisal ayat ini seperti dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri ibadur rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ciri ibadur rahman, para penghuni surga, adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah membunuh orang lain, dan tidak pernah berbuat zina. Setelah itu Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan tiga dosa tadi, syirik, membunuh atau berzina, dia akan mendapatkan dosanya. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dia akan dilipat gandakan siksaannya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana,
dan akan kekal di dalamnya. Kemudian kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat dan beriman dan beramal saleh, maka Allah gantikan dosa-dosanya dengan pahala-pahala. Jadi ini diantara bukti tentang luasnya rahmat Allah. Seandainya Allah mengatakan yang masuk surga tidak boleh berbuat dosa besar, maka banyak orang tidak bisa masuk surga. Yang boleh masuk surga hanya yang melakukan dosa kecil, maka banyak yang tidak bisa masuk surga. Apalagi kalau Allah berkata yang bisa masuk surga hanyalah yang tidak pernah berdosa, tentu tidak ada yang bisa masuk surga. Ternyata bukan syarat masuk surga harus tidak berdosa. Seorang mungkin berdosa, manusia tidak mungkin tidak berdosa. Siapa di antara kita tidak berdosa? Mau dosa kecil, zulmun nafs, menzalimi diri sendiri, atau perbuatan dosa besar terkait dengan diri sendiri, ya. Terkait diri sendiri seperti riba, terkait dengan diri sendiri, ya. Terkait dengan orang lain mungkin membunuh, mencuri dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan keji atau kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, ya. Maka masih bisa berkesempatan masuk surga jika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, zakarullah, ketika mereka berdosa, mereka langsung ingat Allah. Ini menunjukkan mereka cepat sekali bertobat, tidak menunda-nunda taubat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bertobat adalah kewajiban yang alal faur, segera. Siapa yang berdosa kemudian dia menunda taubat, dia terjerumus dalam dosa yang lain, itu dosa menunda taubat. Siapa yang bermaksiat kemudian dia tidak bertobat-tobat, dia nunda-nunda taubat, maka dia terjerumus dalam dua dosa. Pertama dosa maksiat, kedua dosa maksiat menunda taubat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena kewajiban bertobat adalah kewajiban alal faur, yaitu kewajiban yang harus disegerakan dilakukan. Kata Allah, wasari'u, cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya mereka segera bertobat karena ketika Allah berfirman, orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji atau maksiat, zakarullah fastaghfaru, mereka langsung ingat Allah, mereka langsung istighfar. Jadi mereka tidak menunda taubat. Kemudian kata Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka pun istighfar atas dosa-dosa mereka. Di sini Allah menggunakan lafal istighfar, tetapi ditafsirkan oleh Tahir bin Ashur yang dimaksud dengan istighfar ini adalah bertobat. Tentu ada beda antara istighfar dengan bertobat. Istighfar adalah doa, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, namun tidak disyaratkan seorang meninggalkan perbuatannya. Bisa jadi orang melakukan dosa, dia istighfar, ya Allah ampuni aku, tapi dia masih melakukan perbuatannya. Dia tetap boleh beristighfar. Ya, dia tetap boleh beristighfar. Dia masih ingin kembali lagi, dia masih melakukan dosa tersebut, ya. Seperti di antara doa Sayyidul Istighfar, abu'u laka bidzambi, maknanya itu aku memikul dosaku yang belum bisa aku lepaskan, ya. Aku memikul dosaku, ya. Jadi istighfar tidak diharuskan meninggalkan dosa. Beda dengan taubat. Kalau taubat itu pengkhabaran, bahwasanya saya bertobat ya Allah. Terimalah taubatku. Taubat itu memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut, al-iqla' anidz-dzam. Yang kedua adalah nadam, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jadi taubat syaratnya 3, meninggalkan, kedua menyesali, ketiga bertekad itu untuk tidak mengulangi. Istighfar tidak disyaratkan hal tersebut. Jadi ini beda antara istighfar dengan taubat. Bedanya dari 2 sisi. Pertama, istighfar adalah talabul maghfirah, doa. Minta, Allah maghfirli, Allah ampunilah aku maksiat ya Allah maghfirli, Allah maghfirli. Minta, bisa jadi dia minta kepada Allah untuk diampuni. Kalau taubat dia mengabarkan, tubtu ilaik, aku kembali kepada Engkau ya Allah, aku bertobat, maksudnya aku meninggalkan dosa tersebut. Dan ini dua-duanya ibadah. Istighfar ibadah, taubat ibadah. Jadi satu memohon, satunya mengkabarkan bahwasanya saya sudah meninggalkan, saya kembali kepada Engkau ya Allah, karena taubat maknanya kembali. Saya kembali kepada Engkau dengan meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan dan bertekad tidak mengulangi. Kemudian baru saya minta taubat saya diterima. Ini jadi perbedaan pertama, istighfar adalah doa, taubat adalah pengkhabaran. Yang kedua, bedanya kalau taubat harus memenuhi persyaratan.
yaitu meninggalkan, menyesal, bertekad tidak kembali. Istighfar tidak harus memenuhi persyaratan. Bisa jadi seorang masih melakukan riba tapi dia istighfar tiap hari, tapi dia masih riba terus. Belum bisa keluar dari instansi riba karena masih banyak punya utang. Tapi dia masih istighfar terus. Apakah istighfarnya diterima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun istighfar yang sempurna adalah taubat. Istighfar yang sempurna adalah taubat. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kalau enggak salah perkataan Nabi Hud, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya, perkataan Nabi Hud alaihissalam dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah. Berarti istighfar itu marhalah sebelum taubat. Kalau istighfarlah sampai kau bisa sampai derajat apa taubat. Kalau kau belum bisa bertobat tetap istighfar. Tetap istighfar. Jangan tidak istighfar. Saat saya belum bisa meninggalkan, istighfar aja. Minta ampun tiap hari. Kalau sudah sempurna istighfarnya, maka sampai pada derajat apa? Taubat, tidak melakukan. Nah, menurut Tahir bin Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, istighfar sini meskipun lafalnya istighfar tapi maksudnya taubat. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu. Bahwasanya mereka tidak melanjutkan perbuatan mereka, itu mereka meninggalkan perbuatan mereka, yaitu tidak bermaksiat lagi. Jadi mereka ketika sadar, mereka ingat Allah, mereka beristighfar dengan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga istighfar yang disertai dengan tidak melanjutkan perbuatan maksiat tersebut berarti dia telah menyesal dan dia sudah meninggalkan, dan ini isyarat dia menyesal dan dia bertekad tidak mengulangi, maka ini sama dengan taubat, sama dengan taubat. Dan ini juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ketika Ibnu Katsir berkata tentang firman Allah wa qauluhu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan mereka padahal mereka mengetahui, aitabu min dzunubihim, yaitu mereka bertaubat. Ini istighfar yang sempurna karena sampai pada derajat taubat. Wa raja'u ila Allah an qarib wa lam yastamiru 'alal ma'siyah. Mereka tidak terus-menerus bermaksiat, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui, maksudnya karena mereka mengetahui siapa yang bertobat kepada Allah, siapa yang kembali kepada Allah, maka Allah akan kembali kepadanya. Itu makna taubat. Taubat maknanya apa? Kembali. Siapa yang kembali kepada Allah, maka Allah kembali kepadanya. Makanya dalam Al-Quran Allah menggandengkan misalnya Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, agar orang sadar siapa yang kembali kepada Allah, maka Allah akan kembali menyayanginya. Allah juga berfirman, wa huwal ghafurul wadud, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Agar orang tahu siapa yang bermaksiat kemudian dia beristighfar, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah pun akan kembali mencintainya. Allah pun akan kembali mencintainya. Faman taba, kata Ibnu Katsir, sebagaimana tafsiran dari Mujahid dan Abdullah bin Ubaid bin Umair, wa hum ya'lamun, mereka mengetahui, maksudnya apa? Mengetahui anna man taba taballahu alaihi, siapa yang kembali kepada Allah, Allah pun akan kembali kepadanya. Ini di antara kemuliaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, jadi Ibnu Katsir dan juga setelahnya Tahir bin Asyur menafsirkan istighfar di sini dengan apa? Taubat. Karena sesuai memenuhi persyaratan taubat. Di sini Allah berfirman, saya ulangi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, dan orang-orang jika melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah langsung bertobat, fastaghfar li dzunubihim, mereka mohon ampunan atas dosa mereka. Kemudian kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali siapa? Allah. Dan ini isyarat untuk memotivasi bertobat. Jangan khawatir, Allah bisa mengampuni dosa-dosamu. Allah bisa mengampuni dosa-dosa. Tinggal kembali Allah ampuni. Dan ini juga sindiran bahwasanya taubat itu istighfar di tangan Allah, bukan di tangan manusia.
Tidak seperti sebagian orang yang kemudian kalau mau bertobat datang ke pastor atau ke pendeta, kemudian pengakuan, kemudian bayar, kemudian selesai. Enggak ada. Taubat itu yang memegang hak untuk mengampuni cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia. Bukan manusia, bukan kemudian bayar kemudian bebas. Enggak. Yang memegang hak pengampunan cuma Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan, "May yaghfirudz dzunuba illallah." Taib. Eh, ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait ayat ini. Apakah ayat ini, ayat 135 ini, orang-orang yang melakukan kekejian adalah kelanjutan dari sifat dari ayat 134? Karena Allah mengatakan surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Sifat orang bertakwa pada ayat 134 apa? 134 Allah mengatakan yang senantiasa berinfak, yang baik-baik, berinfak, kemudian memaafkan, menahan amarah dan memaafkan. Apakah 135 dan jika melakukan dosa adalah kelanjutan dari 134? Maksudnya pada 134 Allah sebutkan tiga sifat. Sifat pertama berinfak, sifat kedua meredam amarah, sifat ketiga memaafkan. Apakah ini sifat keempat? Jika melakukan dosa maka segera kembali. Sifat keempat. Ini pendapat ulama demikian. Ini sifat keempat mereka untuk menunjukkan bahwasanya mereka tidak selalu berbuat baik. Terkadang mereka terjerumus dalam dosa. Ataukah ayat 135 ini adalah jenis penghuni surga yang lain? Ini ada orang model-model memang yang baik-baik, ada jarang maksiat, tapi ada juga yang terkadang melakukan apa? Terjerumus dalam dosa-dosa, tapi mereka selalu bertobat. Allah alam bisawab. Intinya, apakah ini jenis manusia lain atau sambungan dari sifat sebelumnya? Maka intinya bukan merupakan syarat masuk surga tidak berdosa. Bahkan orang melakukan dosa besar pun masih bisa masuk surga jika bertobat. Dan isyarat juga disebut oleh Ar-Razi. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan, yaitu berbuat ihsan kepada orang lain dengan memberi sedekah, dengan meredam amarah, dengan memaafkan. Berarti engkau telah berbuat baik, ihsan kepada orang lain. Jangan lupa berbuat ihsan kepada dirimu sendiri. Kapan? Ketika kau bermaksiat berarti kau menzalimi dirimu. Berarti kau menzalimi dirimu. Jangan sampai kau hanya berbuat baik kepada orang lain, kau tidak berbuat baik kepada dirimu. Bagaimana cara berbuat baik kepada diri sendiri? Ketika kau menzalimi dirimu dengan bermaksiat, segera bertaubat. Makanya semua pelaku maksiat disebut menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena jiwa ini amanah. Jiwa ini amanah. Kalau kita tidak mengemban amanah dari Allah, kita bermaksiat, kita akan menyiksa diri kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Kan orang bermaksiat dia akan tersiksa di dunia, terlebih lagi di akhirat. Semua bermaksiat dia menzalimi dirinya sendiri. Makanya ketika Allah menyebut dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan terhadap dirinya sendiri. Jadi maksudnya orang pelaku maksiat berbuat berlebih-lebihan bukan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Karena dampaknya semua akan kembali pertama kepada dirinya. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka jangan sampai seorang menzalimi diri sendiri. Kalau dia sedang bermaksiat, dia tahu dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Segera dia bertobat. Karena kapan dia bermaksiat, kebahagiaan akan Allah cabut. Dia akan menderita. Maksiat apapun. Tidak ada ketenangan. Maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maka selain engkau berbuat baik kepada orang lain, jangan lupa berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dengan kalau kau bermaksiat, segera bertaubat. Karena ketika kau bermaksiat, kau sedang menzalimi dirimu sendiri. Kemudian Allah berfirman, "Ulaika jazaohum maghfiratu min rabbikum wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Dan mereka itulah yang balasan bagi mereka adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan mereka.
Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan bagi mereka juga sungai-sungai yang mengalir di taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Maka bagi siapa yang memiliki sifat-sifat sebelumnya, ya, apakah dua kelompok atau satu kelompok yang memiliki 4 sifat, atau kelompok pertama memiliki 3 sifat, kelompok kedua memiliki 1 sifat, sesuai dengan khilaf di kalangan para ulama. Intinya siapa yang memiliki sifat-sifat sebelumnya tadi, Allah beri ganjaran dengan ampunan Allah, maghfirah. Jadi ini syarat bahwasanya siapa yang berinfak dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meredam amarah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memaafkan orang apalagi dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Makanya di antara sebab utama diampuni oleh Allah adalah berinfak. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada para wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Maka di antara cara agar kalian terhindar dari neraka jahanam diampuni oleh Allah dengan banyak berinfak. Maka para sahabiat ketika itu langsung melemparkan anting mereka, cincin mereka, gelang mereka. Mereka bersedekah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sedekah yang ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan diam-diam akan meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab utama seorang diampuni adalah banyak bersedekah. Ibu-ibu terutama, ibu yang banyak dosa. Bapak-bapak juga. Jadi jangan lupa bersedekah, jangan pelit ya. Mikir beli emas terus ya. Mati emasnya mau diapain ya. Oleh karenanya silakan membeli perhiasan tapi jangan lupa bersedekah. Apalagi yang rambutnya sudah pada putih, sudah lebih banyak sedekah daripada beli emas. Rambut putih menunjukkan sebentar lagi akan tewas. Iya atau tidak? Kata Allah, wa ja'akumun nadhir. Telah datang peringatan bagi kalian. Rambut sudah putih, masih dunia terus sampai kapan? Jadi ini semua perbuatan mendatangkan ampunan. Meredam amarah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita marah, kita redam, diampuni. Kita tahu kita banyak dosa, jangan marah-marah, udah redam amarah. Apalagi maafkan orang lain. Nah, semakin pilu kita dizalimi, semakin pilu kita dikhianati, tapi kalau kita maafin, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup apa yang penting diampuni. Saya sering sampaikan hadis ketika ada seorang wanita meninggal dunia, kemudian dikatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanah matat wastarahat." Ya Rasulullah, si fulana telah meninggal dan dia istirahat di peristiwa terakhir di kuburan. Kata Nabi pun marah. Faqadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Nabi berkata, "Inna ma yastarihu man ghufira lahu." Yang istirahat kalau udah mati itu kalau diampuni. Kalau enggak diampuni enggak. Mau istirahat gimana? Masuk alam barzah dapat muqaddimah azab. Azab muqaddimah. Oleh karenanya kita ini berburu ampunan Allah. Di antara cara kita diampuni oleh Allah, sedekah. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, sedekah. Jangan pelit-pelit sedekah. Sedekah ini luar biasa. Kemudian di antara sebab diampuni oleh Allah, meredam amarah. Jangan suka emosi. Terkadang kita emosi kalau kita ini arogan kapan? Kalau kita punya kedudukan, punya jabatan, mudah emosi. Makanya yang sering kita emosi orang yang di bawah kita ya. Pembantu kayak, supir kayak, anak buah kayak, ya. Tukang kebun kayak. Ya, siapa kayak mudah kita marah-marah karena kita merasa tinggi, dia rendah sehingga kita mudah emosi. Kalau kita enggak emosi, redam amarah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya maafkan orang lain. Di antara juga diampuni oleh Allah adalah dengan setiap melakukan maksiat segera beristighfar, bertobat. Ternyata bukan dapat ampunan. Di sini kata Allah, ulaika jazaa'u maghfiratun. Maghfiratun di sini datang dalam tanwin untuk menunjukkan ampunan yang agung, ampunan yang besar. Ulaika jazaa'u, mereka itulah yang balasan mereka adalah maghfirah, ampunan yang agung dari mana? Dari Rabb mereka. Dari Rabb mereka. Kita kalau diampuni oleh, misalnya kita punya salah sama teman, kita sudah bahagia diampuni oleh
istri marah-marah kita minta maaf diampuni, istri punya salah sama suami minta maaf suami ampuni, ini bahagia. Punya kawan kita salah kita minta ampun dimaafkan kita. Apalagi ampunan dari Sang Pencipta. Dari pencipta kita, Sang Kreator kita. Makanya Allah mengatakan maghfiratum mir rabbihim, mereka dapat ampunan dari Tuhan mereka. Kemudian bukan cuma ampunan saja, dapat bonus lagi wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan mereka mendapatkan taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, keindahan ya. Taman-taman yang indah ya. Sebagian orang liberal mengejek, kata mereka Al-Qur'an itu kiasan-kiasan aja, jangan ditafsirkan secara letterlek. Buktinya kalau bicara surga disebut taman-taman, taman-taman sungai, taman sungai. Itu karena Al-Qur'an turun sama orang-orang Arab, Arab Badui yang tidak pernah lihat taman-taman dan apa? Sungai-sungai. Jadi jangan ditafsirkan secara letterlek. Ini sehingga kata mereka taman surga itu, sungai itu cuma kiasan. Ya, tidak hakiki. Karena konteksnya yang diajak berbicara ketika itu orang Arab Badui. Kalau kita mungkin orang yang di daerah Asia yang banyak taman dan surga, kita nggak begitu tertarik dibilang taman dan apa? Sungai. Ya kalau taman sungai seperti mungkin yang tertarik, ini taman sungai bukan seperti di dunia. Tamannya dalamnya ada bidadari, bahlul. Sungainya bukan sungai seperti sungai yang penuh dengan kotoran, sungainya sungai. Maksudnya mereka begitu mudah mencela Al-Qur'an. Sehingga apa sih taman sungai, taman dan berserta isinya. Dan sampai sekarang pun orang masih mengejar taman dan sungai, iya enggak? Orang sampai masih datang ke jauh-jauh macet-macet ke puncak Bogor hanya ingin cari apa? Taman-taman. Ya. Orang Eropa sampai datang ke Papua ingin cuma melihat apa? Laut di mana? Raja Ampat. Saya pernah satu pesawat sama orang Swedia. Ngapain? Saya ingin lihat Raja Ampat katanya. Dari Swedia berapa jam? Sampai sekarang kita bosan lihat gedung-gedung mewah, kita pengen lihat taman dan sungai-sungai. Dan bukan tamannya, di balik taman itu yang jadi masalah. Jadi taman-taman dan sungai-sungai ya, tentu dengan keindahan yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai disebut dalam riwayat anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai-sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai dari air tawar yang selalu segar, ada sungai dari susu yang tidak pernah menggumpal atau kecut, tidak pernah basi. Ada sungai dari khamar yang lezat ya, tidak bikin mabuk. Ikan-ikan pun minum tidak mabuk di situ. Dan ada sungai dari madu yang murni. Sama dengan sungai kita. Bedalah. Pohon-pohon, taman-taman, pohon-pohonnya. Ma min syajaran illa was'aquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Mau sama dengan pohon depan rumah? Hendaklah. Jadi tetap taman-taman adalah suatu tempat yang sangat indah dengan berserta isinya. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan ini juga isyarat tentang luasnya rahmat Allah, bahwasanya siapa yang bertobat, perhatikan, siapa yang berdosa, kemudian dia bertobat, bukan cuma jadi nol aja dosanya, tetapi dikasih bonus surga. Jadi selain diampuni dosanya, kemudian dikasih bonus. Dan bonus tersebut bukan cuma di akhirat, di dunia saja. Makanya Nabi Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara." Aku berkata kepada mereka, istighfarlah kepada Rabb kalian wahai kaumku. Kalau kalian istighfar, Allah turunkan hujan deras yang berkah. Allah berikan kalian harta, Allah akan berikan anak-anak, Allah bukakan bagi kalian taman-taman dan Allah alirkan sungai-sungai. Jadi kalau orang bertobat bukan cuma mulai dari nol aja, enggak. Tapi dapat bonus duniawi dan juga bonus akhirat. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, semoga Allah menjadikan dosa kalian nol. Apakah titik? Enggak, masih koma. Kata Allah, wa yudkhilakum jannatin, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga.
Jadi ini menunjukkan luas rahmat Allah. Kita mana? Kita kalau manusia, kita nakalin orang, zalimi orang, kalau kita minta ampun ya sudah, dia ya sudah saya ampuni, selesai. Jarang dia bilang saya ampuni kau dan ini bonus mobil. Ada begitu? Enggak ada. Ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertobat bukan cuma nol aja dosa-dosa kita, bahkan dikasih bonus duniawi maupun ukhra. Maka jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah. Khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kata Allah, wa ni'ma ajrul amilin, dan sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal. Di sini Allah menamakan bahwasanya orang yang beramal dikasih ganjaran. Agar manusia ketika beramal dia tahu bahwasanya pasti dapat upah. Ganjaran itu, ajr itu bahasa Arab artinya upah. Dan Allah sering menggunakan istilah-istilah begini agar seorang semakin yakin. Seperti Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberi hutang kepada Allah dengan hutangan yang baik. Allah menamakan orang yang bersedekah dengan memberi hutang kepada Allah. Padahal Allah tidak butuh hutangan, tapi Allah namakan hutang, bahwasanya Allah berhutang supaya kau yakin bahwasanya hutang tersebut pasti dibayar. Pasti dibayar. Karena yang berhutang kepadamu zat yang maha kaya. Kalau manusia hutang belum tentu bayar, tapi kalau Allah yang berhutang padahal tidak butuh. Ya. Tapi Allah menamakan dengan hutang agar kalian yakin kalau kalian bersedekah pasti dibayar oleh Allah dengan riba berlipat ganda. Sama Allah menamakan orang yang pahala dengan ajar. Ajar secara bahasa Arab artinya upah. Seakan-akan Allah mewajibkan dirinya, kalau kau beramal pasti ada upahnya, enggak mungkin enggak ada. Karena seakan-akan Allah mewajibkan, saya punya kewajiban untuk memberi upah kepadamu, padahal tidak wajib bagi Allah. Agar orang beramal meyakini bahwa setiap amalan dia pasti ada pahalanya. Makanya Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sedikit, dia akan lihat, yaitu akan lihat ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan keburukan sedikit pun, dia akan melihat ganjarannya. Dia akan melihat ganjarannya. Dan ini upah ini sebaik-baik upah. Bagaimana tidak sebaik-baik upah? Hanya beramal sedikit, ganjarannya sempurna dan abadi. Maka ini sebaik-baik upah kalau mau dikatakan sebagai upah. Wa ni'ma ajrul amilin, maknanya adalah sebaik-baik upah bagi orang yang bekerja. Bukankah kita beramal soleh di dunia hanya sebentar? Taruhlah kita dari sejak balik sampai tewas kita beramal soleh terus. Kita mungkin meninggal umur 70 misalnya. Dari 15 sampai 70 berapa tahun tuh? Coba itu yang benar ya. Berapa? 55 kita rajin terus. 55 cuma sebentar. Terus setelah seorang beramal 55 tahun kemudian masuk surga, pahalanya sempurna abadi. Maka tidak ada bandingan antara upah dengan amal yang kita kerjakan. Ibaratnya kita cuma bekerja 1 detik dapat gaji 1 miliar. Ya, tidak ada bandingan antara upah kerjaan kita dengan upah, enggak ada bandingannya. Ibaratnya kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, ternyata ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa sih? Maka ganjaran yang Allah berikan adalah upah yang terbaik. Wa ni'ma ajrul amilin. Maka ini motivasi seorang untuk beramal, karena kalau dia beramal dia akan mendapatkan upah yang sangat terbaik. Amal sedikit, ganjaran besar dan abadi. Makanya penghuni surga ketika masuk surga mereka mengatakan, alhamdulilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan segala kesedihan kami, sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Syakur, Maha bersyukur. Maha bersyukur maksudnya apa? Amal sedikit diberi ganjaran dengan ganjaran yang besar. Kemudian Allah berfirman, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah, itu tradisi Allah. Hukum-hukum duniawi yang berlaku yang Allah jalankan di atas muka bumi ini. Fasiru fil ardi, karenanya silakanlah berjalan di atas muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan lihatlah bagaimana akibat dari perbuatan orang-orang yang pendusta. Yaitu Allah ingin menyampaikan sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi para sahabat yang kalah dalam perang Uhud. Karena ayat ini semua terkait dengan perang Uhud. Ya.
bahwasanya kekalahan kalian itu suatu hal yang wajar dan demikianlah sunnah-sunnah Allah yang telah berlaku bahwasanya para pengikut Nabi mereka akan melakukan peperangan dan terkadang mereka kalah namun ujungnya mereka akan menang. Ya. Oleh karenanya Ibnu Katsir berkata menafsirkan ayat ini qad jara nahwa hadza 'alal umamil ladzina kanu min qablikum min atba'il anbiya thumma kanatil aqibatu lahum wad da'ira 'alal kafirin. Telah berlaku seperti ini yang kalian alami, yaitu kalian menang dalam perang Badar kemudian kalian kalah dalam perang Uhud. Ini telah berlaku pada para pengikut nabi-nabi sebelumnya. Ya. Tetapi nanti penghujungnya kemenangan di tangan mereka dan kekalahan pada orang-orang musuh-musuh mereka, pada orang kafir. Ini sudah berlaku pada nabi-nabi sebelumnya. Jadi jangan kaget kalau kalian kalah dalam perang apa? Uhud. Dan di antara hikmahnya, kalau kalian menang terus, maka semua orang akan masuk Islam. Sementara di dunia ini diciptakan untuk ujian, sehingga nilai ujian terus ada. Seandainya kalian kalau masuk Islam pasti semuanya kaya, kalau masuk Islam pasti selalu menang, tidak pernah kalah dalam perang, kira-kira semua orang masuk Islam enggak? Masuk Islam. Berarti nilai ujian hilang. Nilai ujian hilang. Ujian itu ketika kadang kamu menang, kadang kamu kalah, kadang kamu sehat, kadang kamu sakit, itulah ujian. Apakah di saat sakit kau masih bisa beriman, itulah ujian. Ya. Makanya Allah mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Jadi adanya kekalahan jangan sedih, itu biasa kata Allah. Makanya ketika Heraklius panggil Abu Sufyan, Heraklius tanya, "Bagaimana peperangan kalian melawan mereka?" Heraklius sedang interogasi Abu Sufyan, ingin tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang nasabnya, tentang ajarannya, tentang macam-macam. Di antaranya bagaimana? Kata Abu Sufyan, ada peperangan di antara kami. Kemudian terus bagaimana peperangan tersebut? Ya, sijal, terkadang kami menang, terkadang mereka terkadang kami menang, terkadang mereka yang menang. Ya. Wal harbu sijal, peperangan demikian, menang dan kalah. Maka Heraklius mengomentari, demikianlah para nabi, mereka menang, mereka perang, kalah dan menang, tapi ujungnya mereka yang menang. Sehingga Heraklius tahu tentang bagaimana sunanullah, tradisi Allah terhadap para pengikut, para nabi dan para pengikutnya. Bahwasanya namanya dalam peperangan ada silih berganti menang dan kalah, tetapi ujungnya kemenangan dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Fasiru fil ardi", berjalan di atas muka bumi. "Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin", lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang para pendusta para rasul. Lihatlah tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Firaun. Kisahnya masyhur sampai tersebar di kalangan kafir Quraisy. Dulu di Mesir ada orang sombong namanya Firaun. Saking sombongnya ngaku sebagai Tuhan. Menyiksa Bani Israel sampai ada yang bilang ratusan tahun. Ujungnya dia binasa bersama pengikutnya. Lihatlah sebelumnya lagi ada namanya kaum Samud. Kaum Samud yang sombong dan angkuh bahkan memahat gunung untuk jadi tempat tinggal. Tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Kalian membangun istana-istana di tempat yang landai, yang datar, sementara gunung-gunung kalian pahat untuk jadikan tempat tinggal. Begitu sombong dan angkuh, ternyata hancur juga. Dan tempatnya tidak jauh dari kalian, yaitu berada di daerah Al-Ula. Al-Ula yaitu Hijr, antara Madinah dengan Tabuk. Kemudian kalau kalian berjalan menuju Yaman, kalian akan melihat bagaimana bekas-bekas sisa dari kaum Hud. Ya. Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad yang sombong, yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya luar biasa, dihancurkan, hanya dikirim angin, hancur. Kalian tahu kisahnya tersebut. Kalau kalian pun lewat ke daerah Yordan, kalian bagaimana kisah kaum Nabi Lut. Ya. Bahwasanya sisa-sisa mereka masih terlihat, di zaman itu masih terlihat, makanya Allah sebutin. Allah sebutin tentang kisah Nabi Lut, karena orang kafir Quraisy tahu. Mereka sampai ke Syam, mereka lewat daerah areal kaum Nabi Lut. Ya. Tentu khilaf sampai sekarang apakah
itu yang dijadi laut mati oleh Allah sekarang, banyak ulama menyatakan demikian, bahwasanya areal pemukiman kaum Sodom dan ada 6 kota, Sodom dan beberapa kota, kemudian Allah tenggelamkan, Allah cungkil sehingga menjadi daerah yang paling rendah. Itulah laut mati sekarang. Sehingga sebagian ulama memandang tidak boleh bersenang-senang di situ. Happy-happy situ enggak boleh. Kalau mau lewat untuk mengambil pelajaran, lihatlah bagaimana ada suatu negeri yang dulunya sombong melakukan maksiat, kemudian Allah hancurkan, Allah cungkil sehingga menjadi daerah yang paling rendah. Tapi intinya Allah mengatakan fasiru fil ardi, berjalan di muka bumi, lihat bagaimana kesudahan mereka. Ini berjalan dengan nyata dan banyak kisah-kisah ini, dulu kerajaan ini, kesombongannya kemudian hancur, banyak. Bukan cuma kisah-kisah yang Allah sebutin. Ya, banyak orang-orang sombong kemudian hancur. Sampai kita cerita juga kalau kita pergi misalnya ke kerajaan-kerajaan Eropa juga demikian. Ya. Kisah piramid aja, piramid bagaimana? Piramid dibangun, kemudian rajanya menyuruh rakyatnya, kemudian setengah mati bangun piramid, kira gampang bangun piramid. Setelah itu mayatnya taruh situ, kemudian rakyat demo, kemudian mayatnya dikeluarkan dari piramid tersebut, harta-harta dicuri. Bagaimana kesudahan mereka? Juga ada kerajaan saya pernah waktu ke mana? Kerajaan di Eropa juga. Ini kerajaan dulu rajanya brengsek, menyiksa rakyat, suruh bangun istananya yang megah, kemudian akhirnya dia didemo, akhirnya dibunuh. Jadi maksudnya banyak kejadian-kejadian seperti itu. Orang-orang yang pendusta, orang-orang yang zalim, bagaimana ujungnya. Nah, di sini kata Allah, fasiru, berjalanlah. Fasiru fil ard, berjalan di muka bumi. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Maka berjalan di sini ada dua makna. Bisa berjalan secara hakiki, benar-benar kita berjalan, kita menelusuri, lihat bagaimana kesudahan mereka, kehancuran mereka. Bisa juga dengan membaca. Berjalan secara maknawi, kita baca sejarah-sejarah umat-umat terdahulu agar kita mengambil pelajaran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin." Inilah adalah penjelasan Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Wa hudan, dan petunjuk, wa mau'izatun, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Al-Qur'an secara umum adalah petunjuk bagi seluruh manusia, tapi yang benar-benar bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang bertakwa. Hudan maksudnya petunjuk, mau'izah maksudnya wejangan. Siapa yang ingin mendapat petunjuk silakan baca Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk yang terbaik. Maka sungguh merugi orang yang mencari petunjuk dari selain Al-Qur'an dan Sunnah. Sungguh merugi. Orang yang benar, yang ingin mencapai kebahagiaan, maka mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Wa mau'izah maksudnya wejangan. Ada targhib dan tarhib. Ada motivasi dan ada peringatan tentang hari akhirat, namanya mau'izah. Ya, agar orang meninggalkan dosa-dosa. Itu zajir anil maharim wal ma'athim, agar sebagai pemberi peringatan dari perbuatan dosa-dosa dan perkara-perkara yang haram. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, karena tidak semua orang bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Yang bisa mengambil petunjuk sempurna dari Al-Qur'an hanyalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghibur kembali orang-orang beriman yang mereka mengalami kekalahan ketika perang Uhud. Kata Allah, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah bersedih, padahal kalian adalah yang unggul jika kalian beriman. Di sini Allah menghibur kaum mukminin agar jangan wala tahinu, janganlah lemah dari sisi fisik. Dari sisi fisik jangan kalian lemah. Wala tahzanu, jangan kalian sedih dari sisi hati. Jangan kalian sedih. Kenapa? Wa antumul a'laun, kalian yang menang. Intinya ujungnya kalian akan menang. Ini hanyalah sekedar SOP dalam sunnatullah, bahwasanya kalian tidak selalu senantiasa menang. Ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Tapi kekalahan ini bukan penghujung
Kekalahan ini adalah tahap berikutnya untuk meraih kemenangan. Maka jangan kalian lemah secara fisik dan jangan kalian pun sedih secara hati. Ya. Karena kalian bakalan menang dengan syarat kalian beriman. Itu Allah ingatkan lagi. Terus beriman. Jangan lemah. Dan benar setelah itu diserang lagi dalam perang Khandaq. Tapi mereka tidak berhasil. Setelah itu kaum muslimin yang menyerang. Setelah itu kaum muslimin yang menyerang. Akhirnya kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Ujungnya dipegang oleh kaum mukminin. Al-akhibah wa nusrah lakum ayyuhal mu'minun. Bahwasanya kesudahan dan kemenangan adalah untuk kalian wahai orang yang beriman. Ini syarat bahwasanya kemenangan diraih dengan keimanan. Kalau tidak beriman maka hanya kemenangan yang semu. Setelah itu Allah berfirman lagi menghibur mereka lagi. Karena kekalahan dalam perang Uhud sungguh menyakitkan ya. Sahabat mereka tahu-tahu sahabat 70 orang meninggal dunia, orang yang mereka cintai. Apalagi dimulai dengan pertama kali menang kemudian akhirnya kalah. Apalagi dalam kekalahan tersebut selain para sahabat meninggal, Nabi juga terluka ya. Sehingga benar-benar memukul hati mereka. Maka Allah menghibur mereka dengan ayat-ayat. Di antaranya ayat berikut ini, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu." Jika kalian mendapat luka, itu kalian kalah dalam perang Uhud. Faqad massal qauma qarhum mithlu. Sungguh mereka juga orang yang mengalahkan kalian juga pernah mengalami luka sebelumnya. Itu mereka hancur dalam perang Badar. Bahkan dalam perang Badar lebih hebat, mereka mati 70 orang dan tertawan 70 orang. Qad asabatum mithlaiha. Dalam ayat yang lain ya. Kalian telah unggul dalam perang Uhud, kalian meninggal 70 orang. Tapi dalam perang Badar mereka meninggal 70 orang, ditawan berapa? 70 orang, double. Maka kata Allah, jika kalian ditimpa dengan luka atau kekalahan, faqad massal qauma qarhum mithluh. Sungguh mereka juga pernah ya mengalami kekalahan. Makanya ketika Allah mengatakan iyamsaskum, Allah menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan sedang terjadi, yaitu kekalahan yang menimpa kalian sekarang. Sungguhnya mereka telah, ketika menyebut orang Quraisy, Allah menggunakan past tense fi'il madhi. Ya, wa qad massal qauma qarhum mithluh. Mereka telah kalah sebelumnya dalam perang Badar, yaitu tahun sebelumnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari kami gulirkan di antara manusia. Ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Dan ini sunnatullah yang berlaku. Al-ayyam sini bisa maknanya yaum, seperti yaum Bu'ats, yaum Badar, yaum Khandaq, maksudnya hari-hari peperangan. Ada hari peperangan yang kalian menang, ada hari peperangan yang kalian kalah. Allah gilirkan demikian dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan kita lihat juga demikian kekuasaan, tilkal ayyam, kekuasaan. Dahulu siapa yang berkuasa kemudian berbalik. Ada kerajaan dulu Yunani berkuasa, sekarang masih ada enggak negara Yunani? Masih. Negara berhutang ya? Negara berhutang, bayangkan. Dulu negara paling superpower. Menaklukkan sana, menaklukkan sini dengan The Great Alexandernya yang macam-macam. Sekarang hilang. Hilang. Demikian. Demikian. Perubahan. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah menggilir hari-hari di antara manusia. Buat apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Tujuannya apa? Agar Allah mengetahui mana orang-orang yang beriman. Jadi Allah menjadikan kemenangan terjadi, terkadang juga memberikan kekalahan. Agar Allah ingin tahu siapa ketika terjadi kekalahan masih beriman. Itu ada kondisi-kondisi menyenangkan, ada kondisi-kondisi sulit. Allah ingin tahu tatkala kondisi sulit siapa yang masih kokoh beriman. Karena ada orang hanya beriman ketika kondisi lapang. Ketika kondisi sulit, imannya hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min nasi may ya'budullah ala harf, fa in asabahu khairun tuma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Kata Allah, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di pinggiran, imannya enggak kuat. Kalau dapat kesenangan, nyaman, kami beriman, bersyukur, bertakwa. Tetapi kalau dikasih fitnah, berbalik. Rusak imannya. Maka ini yang benar-benar kerugian. Jadi Allah ingin tahu mana yang imannya benar, mana yang imannya tidak benar. Kalau selalu menang, selalu senang, semua orang beriman. Tidak ketahuan mana yang imannya benar, mana yang munafik. Tidak ketahui mana imannya kokoh, mana yang imannya dusta. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah juga ingin agar ada yang mati syahid. Kalau menang terus siapa yang mati syahid?
Kalau menang terus siapa yang mati syahid? Allah senang ada yang mati syahid. Makanya syahadah mati syahid bukan berarti kekalahan. Ya. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Ya. Katakanlah, ya, apakah tidaklah kalian menunggu kami kecuali dua keindahan, menang atau mati syahid? Menang atau mati syahid. Oleh karenanya ketika Allah berbicara tentang ashabul ukhdud yang mereka dibakar hidup-hidup, ribuan lelaki dan wanita, Allah mengatakan dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang nyata. Mereka dibakar, mereka mati syahid, itu kemenangan bagi mereka. Ketika Haram bin Milhan ditikam, orang berkhianat bertikam, kemudian darah muncrat di dadanya, dia pegang, dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, saya telah menang demi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia cari memang ingin mati syahid. Makanya terkadang perang menang, terkadang kalah, kata Allah liyattakhidha minkum syuhada, agar Allah ingin mengambil orang mati syahid di antara kalian. Jadi kematian bukan berarti kekalahan secara hakiki. Mungkin secara kelihatan fisik kalah, sungguhnya dia telah berhasil dan itu kemenangan yang nyata karena dia telah mati syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Allah berfirman lagi, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Kata Allah, di antara tujuan Allah menjadikan kekalahan dalam perang Uhud, kata Allah, waliyumahhisallahu alladhina amanu, untuk membersihkan dosa-dosa orang yang beriman. Makanya dikasih musibah. Bukankah musibah menghilangkan dosa-dosa? Allah bilang ini, Allah sebutkan hikmah-hikmahnya. Ada yang mati syahid sudah, mereka sukses meninggal dalam perang Uhud, makanya syuhada Uhud. Sekarang tiap orang ke umrah doain mereka, ya atau tidak? Sukses atau tidak? Sukses. Inilah kemenangan sejati. Yang tidak mati, waliyumahhisallahu alladhina aman, untuk mengurangi dosa-dosa mereka, kepayahan, kesusahan, kesedihan, tangisan, luka, itu semuanya adalah menghapuskan dosa-dosa. Wa yamhaqal kafirin, dan untuk membinasakan orang-orang kafir, ya. Kenapa? Karena mereka kalau menang, mahak itu artinya, mahak itu maksudnya berkurang sedikit demi sedikit. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memahak riba, maksudnya dikurangi berkatnya sedikit-sedikit, wa yurbis sadaqat, adapun sedekah ditambah berkahnya sedikit demi sedikit, ditumbuhkan, dikurangi, jadi mahak artinya dikurangi. Kalau riba wa yurbi dinaikkan. Maka di sini Allah mengatakan wa yumahhisallahu alladhina amanu, orang beriman dosanya dikurangi sedikit-sedikit, semakin berkurang. Wa yamhaqal kafirin, dosanya semakin ditambah-tambah, dikurangi, imannya semakin berkurang. Berarti dosanya yang ditambah. Kata Ibnu Katsir, kenapa? Ya. Fa innahum, orang-orang kafir, idza dhafaru bagaw wa bataru. Maka orang kafir kalau mereka menang, mereka semakin sombong dan angkuh. Jadi wayam haqal kafirin, itu semakin berkurang kebaikan mereka, berarti semakin bertambah apa? Keburukan mereka. Ini beda fungsi. Kalau orang beriman kalah, dikurangi dosa-dosa. Orang kafir menang, maka semakin sombong. Dan kalau mereka semakin sombong, ujungnya mereka akan binasa, akan sirna. Ya. Fayakunu dzalika sababa damarihim wa halakim wa mahkihim wa fanaihim. Maka mereka kalau sudah sombong dengan aku, maka mereka akan sirna. Jadi ini cerita tentang perang Uhud. Musibah, bencana, tapi ya kita kiaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada musibahnya, masing-masing ada bencana yang dihadapi. Terkait dirinya, terkait kesehatannya, terkait keluarganya, terkait hartanya. Maka untuk mengurangi dosa-dosa, untuk mengangkat apa? Derajat. Kemudian Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kata Allah, apa kalian menyangka kalian masuk surga sementara Allah belum tahu mana orang-orang yang berjihad di antara kalian dan mana di antara kalian yang sabar. Allah kasih ujian-ujian tersebut agar Allah tahu mana yang berjihad dan Allah tahu mana yang bersabar. Hadis atau ayat-ayat dalam Al-Quran banyak. Waliya'lam
Agar Allah mengetahui, bukan berarti Allah tidak tahu. Itu namanya Allah sudah tahu sejak zaman azali. Tetapi Allah mengatakan agar Allah tahu, maksudnya ilmu zuhur, agar nampak terjadi apa yang Allah sudah tahu di zaman azali. Makanya disebut ilmu ada dua, ilmu azali yaitu semua yang terjadi sejak pena mencatat sampai hari kiamat Allah sudah tahu. Tapi ada namanya ilmu zuhur. Ilmu zuhur itu apa yang Allah catat terjadi, namanya ilmu zuhur. Allah bilang Allah ingin tahu apa yang sudah Allah catat benar-benar terjadi. Maka Allah ingin tahu orang-orang yang berjihad mana saja dan mana yang sabar. Ini dalil bahwasanya di antara sebab utama masuk surga adalah jihad dan sabar. Jihad dan sabar. Kalau di zaman Nabi SAW terjadi perang agar Allah tahu mujahidin. Kalau di zaman sekarang mungkin tidak terjadi peperangan, Allah kasih musibah agar Allah tahu mana yang sabar. Maka ikhwan dan akhwat, kalau kita sedang diuji, sabar. Kita ini ngaji lama-lama supaya bisa bersabar. Percuma ngaji bertahun-tahun jadi panitia pengajian, tapi tidak sabar. Sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit arogan, sedikit-sedikit sombong, sedikit-sedikit salah sedikit nyalain yang lain. Ya. Ada masalah sedikit nyalain kanan kirinya, depan belakangnya. Tidak menyalahkan diri sendiri. Maka di antara sebab utama masuk surga adalah sabar. Makanya Allah mengkasih ujian, kata Allah, waliya'lamas sabirin wa ya'lamas sabin, agar Allah tahu mana orang-orang yang sabar. Dan mustahil, kata ayat ini, mustahil kalian masuk surga kalau tanpa ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata, kalian menyangka masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sementara belum muncul dari kalian yang berjihad dan belum muncul dari kalian yang bersabar. Maka mustahil seorang masuk surga kalau tidak diuji. Pasti diuji. Semua orang masuk surga pasti diuji sebelumnya. Semakin berat ujian, semakin sabar, semakin tinggi surganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengkritik mereka. Kesalahan, dan ini di antara metode Allah. Allah kasih hiburan, tapi Allah juga kasih perbaikan. Kasih hiburan, kasih juga kritikan. Kata Allah, "Wa laqad kuntum tamannawnal mauta min qabl an talqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun." Bukankah kalian sebelumnya berangan-angan untuk mati? Karena sebagian sahabat ingin, mana kita perang lagi, saya ingin mati syahid di perang Uhud. Ya, Allah kasih perang Uhud. Ya, harusnya tidak perlu kalian bersedih karena memang kalian ingin mati sejak awal. Faqad ra'aitumuhu, dan kalian telah melihat kematian di hadapan kalian, wa antum tanzurun, sementara kalian menyaksikannya. Jadi Allah, ya sudah. Bukankah kalian, makanya sebagian ulama mengatakan ini kritikan dari Allah, itu kalian tidak perlu berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Tapi kalau ada, hendaknya kalian bersabar. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbutu. Tapi kalau sudah ketemu bersabarlah. Maka yaitu Allah mengatakan, kalian sebelumnya telah berharap bertemu dengan musuh, ya. Dan kalian ingin berperang melawan mereka. Nah, sekarang muncul, ya peranglah, lawanlah. Ya. Maka lawanlah. Jangan sampai kalian, jadi Allah kritik, kalian tadi semangat ketika ketemu musuh kok kendor. Jangan. Kalian kan semangat dari awal, lanjutkan semangat kalian. Rasulullah bersabda tadi, la tatamannau liqa'al adu, jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, mintalah keselamatan dari Allah. Kalau bisa berhasil menang tanpa harus perang, itu yang terbaik. Fa idza laqitumuhum fasbiru, kalau ternyata harus berperang maka bersabarlah. Wa alamu annal jannata tahta dhilali suyuf, ketahuilah surga berada di bayangan-bayangan pedang. Artinya mereka dulu waktu perang ada bayangan-bayangan, kilatan-kilatan pedang, itulah surga di bawah bayangan-bayangan pedang. Makanya orang yang mati syahid tidak terkena fitnah kubur, ya. Kafa bi barakati suyuf lahu fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang ketika dia berjihad sebagai fitnah, sehingga ketika dia masuk alam barzah tidak ditanya lagi oleh malaikat mungkar dan nakir. Karena melihat kilatan pedang musuh suatu ujian tersendiri. Saya pernah ketemu seorang waktu terjadi perang. Dia bilang, saya semangat. Begitu dia maju di medan pertempuran, lihat musuh begitu banyak, dia nggak bisa bergerak. Lemas lihat musuh terlalu apa? Banyak. Nggak gampang. Tadinya semangat berkobar, lihat musuh begitu banyak dengan peralatan yang langsung hilang semua semangatnya. Harus ada yang semangatin lagi.
Maka kata Nabi, cukup orang yang melihat kilatan-kilatan pedang, tidak perlu lagi difitnah kubur, tidak perlu lagi ditanya oleh mungkar dan nakir. Jadi Nabi mengatakan, kalian kalau tadinya semangat ingin jihad, ketika tiba perang jangan loyo, semangat. Kalaupun meninggal mati syahid. Kemudian ayat terakhir yang kita bahas, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Ketika perang Uhud tersebar isu Muhammad sudah mati. Ketika tersebar isu Muhammad sudah mati sallallahu alaihi wasallam, maka banyak orang yang lemas, banyak yang tidak ikut perang, banyak yang balik, banyak yang kabur. Karena mereka mengatakan, buat apa perang, Muhammad sudah mati. Kata mereka, buat apa perang, Muhammad sudah mati ya. Ketika itu setan berteriak, "Ala inna Muhammadan qad qutil." Ketahuilah Muhammad telah mati. Sebenarnya Allah mengatakan sebabnya karena Mus'ab bin Umair kalau dia sedang pakai helm perang, pakai helm perang, dia mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab bin Umair meninggal. Ketika Mus'ab bin Umair meninggal, disangka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau dia sedang pakai pakaian perang, fisiknya mirip seperti Nabi. Maka setan ikut mendukung, setan berkata, "Ketahuilah bahwasanya Muhammad telah terbunuh." Sehingga isu ini tersebar di kalangan kaum muslimin dan ini benar-benar menggoyangkan kaum muslimin. Sampai di antara mereka ada yang akhirnya berhenti perang, lempar pedang, tidak ikut perang. Ada yang kabur, tidak ikut perang, ada yang perang dengan lemes, ada yang semangat. Di antaranya Anas bin Nadhr. Yang dia berkata, kalau Muhammad sudah meninggal, Tuhan Muhammad tidak akan meninggal. Kalau Muhammad sudah meninggal, buat apa lagi hidup ini? Kita perang, nyusul aja gampangannya. Ya. Namun banyak sahabat-sahabat yang kokoh ketika itu ya. Taib. Maka Allah ingatkan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Dan bukanlah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul dan telah berlalu para rasul sebelumnya. Di sini Allah mengatakan min qablihi ar-rusul. Rasul pakai alif lam menunjukkan seluruh rasul. Ini menunjukkan Rasul Muhammad adalah rasul terakhir. Sebelum Muhammad banyak rasul sebelumnya yang mereka juga meninggal. Kalau Muhammad meninggal bukan hal yang baru karena Rasul-Rasul sebelumnya juga meninggal ya. Maka Allah tegur, "Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum?" Apakah jika Muhammad meninggal atau dibunuh lantas kalian murtad? Ya. Agama kalian tidak terkait dengan hidup atau matinya Muhammad. Muhammad manusia bakalan mati. Emang kalau dia mati kalian harus murtad? Bukankah roh Muhammad tidak meninggal? Makanya ketika Rasulullah benar-benar meninggal, Umar mengingkari, Muhammad belum meninggal. Maka datang Abu Bakar kemudian berkata dengan perkataan yang tegas, dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. "Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Allah maka Allah Maha hidup, tidak bakalan mati. Kemudian dibacakan ayat ini, "Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Muhammad adalah seperti rasul-rasul sebelumnya. Sebagai rasul sebelumnya mati, dia juga bakalan mati ya. Ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah juga berfirman, sungguhnya kau bakalan mati sebagaimana mereka juga bakalan mati. Baru Umar sadar ketika mendengar ayat-ayat yang dilantunkan oleh Abu Bakar, dia mengatakan seakan-akan saya belum pernah dengar ayat tersebut. Sehingga Allah ingin menjelaskan kalau Muhammad mati bukan berarti kalian murtad. Tugas kalian masih ada, lanjutkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dalam perang Uhud Rasulullah meninggal, jangan berhenti perang terus. Perang terus. Kata Allah, "May yanqalibu ala aqibai fala yadhurrullaha syai'a." Siapa yang murtad tidak akan beri mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan beri ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur ya. Di sini kalaupun orang murtad, seluruh dunia murtad, tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Imannya seseorang kembali kepada dirinya, kufurnya seorang kembali juga kepada dirinya. Tidak ada pengaruh bagi Allah. Maka Allah mengatakan siapa yang murtad tidak beri mudarat kepada Allah. Tapi ingat, wa sayajzillahu syakirin, Allah akan beri ganjaran yang besar bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, meskipun Muhammad meninggal dalam peperangan atau meninggal biasa karena sakit, mereka tetap tegar, tetap bersyukur. Kata para ulama, ini adalah pujian bagi Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal, dia tetap tegar imannya, mengingatkan para sahabat. Kemudian juga ketika Rasulullah meninggal, banyak murtadin, banyak nabi-nabi baru yang muncul, banyak orang murtad, dia yang perangi semuanya. Sehingga stabilitas negara bisa kembali lagi. Maka ini benar-benar pujian. Abu Bakar adalah orang yang bersyukur meskipun Muhammad telah meninggal.
Meskipun Muhammad telah meninggal, dia bersyukur. Dia mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya Muhammad adalah manusia, meninggal sebagaimana Rasul sebelumnya, dan dia yang tetap menjalankan jihad meskipun Muhammad sudah meninggal dunia. Bahkan dia perangi orang-orang yang murtad meskipun Muhammad SAW sudah meninggal. Maka ini ayat pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah berfirman, wa sayajillahu syakirin, dan Allah akan beri ganjaran kepada orang bersyukur. Allah tidak menyebutkan ganjarannya apa. Allah hanya mengatakan Allah akan beri ganjaran, menunjukkan ganjarannya sangat banyak, sangat luas bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.